Baik anak-anak, kita akan mulai. Tolong mic-nya dinonaktifkan dulu. Atau kalau mic-nya aktif, jangan bicara, jangan berisik, agar tidak saut-sautan dengan teman yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik ya. Sudah sarapan? Belum. Ya, habis ini sarapan, jam 9 makan. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa, dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelum itu, Pak Guru mau tanya, anak-anak pernah makan buah ya? Suka makan buah? Suka ya? Nah, kalian tahu tidak buah itu berasal dari mana? Dari tanaman. Nah, di tanaman itu kan ada tanaman yang berbuah dan tidak berbuah. Nah, tanaman yang berbuah itu, buahnya itu muncul dari sebelum ada buah, ada apa dulu? Bunga. Nah, betul sekali. Siapa tadi yang menjawab? Nah, sebelum ada buah, itu pasti ada bunga terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Oke. Ya. Nah, jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Ada dua. Generatif itu melalui penyerbukan, kalau vegetatif tidak melalui penyerbukan. Nah, kita akan bahas hari ini, kita akan fokus di perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Nah, tadi kita membahas tentang buah ya. Sebelum ada buah itu pasti ada bunga. Nah, perkembangbiakan secara generatif itu dilakukan oleh bunga. Jadi di bunga itu akan terjadi penyerbukan sehingga menghasilkan buah. Jadi perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang melalui proses penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari. Serbuk sari, ini serbuk sari, jadi di bunga itu ada bagian-bagiannya. Nah, ini kita lihat cermati bersama-sama. Serbuk sari ke kepala putik. Jadi di bunga itu ada serbuk sari yang menempel di kepala sari, ini kepala sari. Kemudian putik. Nah, di bawahnya, di dalam putik itu terdapat bakal biji yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Nah, prosesnya ketika ketika serbuk sari masuk ke dalam putik, nih. Nah, serbuk sari ini akan turun ke dalam bakal biji. Nah, setelah itu terjadi penyerbukan, pembuahan, sehingga menghasilkan buah. Nah, buah ini di dalamnya ada biji. Kamu kalau makan mangga, kan itu di dalamnya ada bijinya yang besar toh itu. Mangga, terus apa? Jeruk, kayak gitu. Nah, biji itu yang akan menjadi tanaman baru. Kalau ditanam, dia akan tumbuh dan menjadi tanaman baru. Nah, itu perkembangbiakan secara
generatif. Perkembangbiakan yang membutuhkan penyerbukan, melalui penyerbukan, yaitu bertemunya serbuk sari dengan putik. Nah, di lingkungan sekitar kita terdapat berbagai macam perkembangbiakan generatif. Ini salah satunya perkembangbiakan yang dibantu oleh lebah. Anak-anak pasti pernah melihat ya, lebah menempel di bunga sedang mencari apa? Mencari madu. Madu. Nah, itu. Nah, si lebah ini mendapatkan madu, tumbuhan dibantu penyerbukannya. Nah, kita akan membahas macam-macamnya. Berdasarkan yang membantu. Nah, ini tadi kan ada bunga dibantu oleh lebah untuk melakukan penyerbukan. Nah, berdasarkan yang membantu penyerbukan, penyerbukan itu bisa dibantu oleh angin. Yang pertama. Nah, ciri-cirinya gimana Pak? Kok bisa tumbuhan penyerbukannya dibantu oleh angin? Karena ini pertama serbuk sarinya kering, ringan, jadi mudah tertiup angin. Dan mahkota bunganya kecil-kecil. Kemudian kepala putiknya terjulur keluar sehingga gampang terkena oleh serbuk sari. Kemudian yang hewan itu bunganya menghasilkan madu dan mengeluarkan aroma atau mengeluarkan aroma. Jadi aromanya ini menarik hewan, menarik perhatian hewan. Terus warna mahkotanya mencolok dan ukurannya besar. Sehingga serangga itu tertarik dengan bunga dari tumbuhan tersebut. Kemudian ketika menempel di dalam, menempel di atas bunga, kaki dari si serangga ini terkena serbuk sari atau badannya terkena serbuk sari karena serbuk sarinya lengket. Nah, ketika menempel di badannya, dia terbang ke bunga lain, akhirnya terjadi penyerbukan. Nah, hewan yang membantu itu biasanya serangga. Serangga itu bisa semut, bisa lebah, kupu-kupu, macam-macam yang tertarik dengan bunga. Kemudian burung, kalau burung yang mengonsumsi madu adalah burung kolibri dan kelelawar. Kelelawar ini biasanya kelelawar buah. Nah, contoh tumbuhannya seperti ini. Kalau yang dibantu oleh angin, itu contohnya jagung. Jagung kan itu bunganya ada di atas nih, ada di pucuknya yang kecil-kecil itu bunga jagung. Kemudian kalau yang dibantu oleh hewan, itu bunga aster contohnya. Nah, ini kan bunganya kalau dibandingkan dengan jagung kan lebih menarik yang aster. Makanya serangga lebih tertarik untuk hinggap di bunga aster dibandingkan dengan jagung. Terus jagung penyerbukannya gimana? Dibantu oleh angin. Ciri-cirinya tadi serbuk sarinya mudah terbang karena ringan. Lanjut. Berdasarkan yang membantu, ini masih yang membantu. Dibantu oleh air. Nah, tanaman yang habitatnya di dalam air, itu penyerbukannya dibantu oleh air. Contohnya hidrilla. Nanti tak kasih gambarnya. Kemudian ada juga tumbuhan yang membutuhkan manusia untuk membantu penyerbukannya. Biasanya ini tumbuhan yang dibudidayakan, yang dikembangbiakkan, karena tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Contohnya vanili dan salak. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau vanili itu kayak gini. Kalau salak kan anak-anak mesti sering lihat pohon salak. Nah, kalau hidrilla itu sebenarnya kamu paling pernah melihat tapi tidak tahu namanya. Ini biasanya ada di akuarium, ada di sungai. Biasanya untuk hiasan di akuarium. Nah, itu hidrilla namanya. Nah, ini penyerbukannya dibantu oleh air. Ada pertanyaan? Itu ganggang opak. Oh, beda, Daves. Beda, ini hidrilla. Kalau ganggang itu bentuknya beda lagi. Baik, anak-anak kalau
tidak tahu gambarnya atau tidak tahu Pak itu tumbuhannya gimana, kok saya tidak tahu. Nah, nanti ngomong tak carikan gambarnya, tak kasih tahu. Nah, tumbuhan lain yang dibantu oleh hewan itu biasanya tumbuhan yang ada buahnya, tumbuhan buah-buahan. Itu biasanya kalau pas berbunga menarik perhatian serangga. Tak carikan contohnya. Saya tahu yang sebelah kanan. Tengah. Oh, bukan paku itu. Kalau tumbuhan paku nanti beda lagi. Nah, ini contohnya kalau biasanya itu bunga jambu. Bunga jambu itu biasanya dia menarik perhatian serangga. Lihat, bunganya kan warnanya mencolok. Ada kuning, ada merah, kemudian ini serbuk sarinya lengket. Terus ada lagi kalau yang dibantu oleh angin itu biasanya tebu. Nah, bunganya, ada yang pernah lihat bunga tebu? Kembang tebu? Sing kabur kanginan? Nah, ini di ujungnya. Nah, ini kan, ini bunganya. Nah, ini kan bunganya ini. Nah, itu mudah tertiup angin. Jadi, penyerbukannya dibantu oleh angin. Itu salah satunya tebu. Baik, kita lanjut. Nah, kalau tadi kan berdasarkan yang membantu. Nah, sekarang kalau berdasarkan asalnya, asal serbuk sarinya. Jadi, penyerbukan itu kan ada dibantu oleh penyerbukan itu kan bertemunya benang serbuk sari dan putih. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya itu dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, silang, dan bastar. Penyerbukan sendiri itu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga itu sendiri. Kemudian kalau yang tetangga, serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain, tapi masih satu pohon. Kalau yang silang, serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain, berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Kalau yang bastar, itu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain, masih satu jenis, tapi beda varietas. Nah, ini jelasnya dengan gambar. Nah, yang maksud penyerbukan sendiri itu masih satu bunga. Jadi di bunga itu terdapat benang sari dan kepala putih. Jadi serbuk sarinya masuk ke putih bunga itu sendiri. Itu penyerbukan sendiri. Terus kalau penyerbukan tetangga, itu bunganya beda. Lain bunga, tapi masih satu pohon. Jadi di dalam pohon itu kan bunganya banyak. Nah, itu penyerbukan tetangga itu dari bunga ke bunga dalam satu pohon. Kalau silang, itu bunganya beda pohon. Jadi pohonnya beda, tapi masih satu jenis. Kalau penyerbukan bastar, nah ini yang biasanya dilakukan oleh para petani. Untuk mendapatkan buah yang lebih manis, untuk mendapatkan pohon yang lebih kuat. Nah itu disilangkan.
dengan varietas lain, yaitu penyerbukan bastar. Jadi jenisnya sama tapi varietasnya lain. Contohnya mangga yang kecil-kecil buahnya dikawinkan dengan mangga yang buahnya besar-besar, dari varietas yang buahnya besar-besar. Terus mangga yang manis dikawinkan dengan mangga yang buahnya besar. Nanti hasilnya buahnya besar dan manis, kayak gitu. Nah, itu yang maksud penyerbukan bastar. Ada yang belum jelas? Kita Ayo, oke. Jadi penyerbukan berdasarkan sumber serbuk sarinya itu dibagi menjadi 4, yaitu sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Oke, jadi perkembangbiakan generatif dilakukan melalui jatuhnya serbuk sari ke kepala butik. Intinya di situ kalau generatif itu. Jadi bertemunya serbuk sari dengan kepala butik. Dibagi menjadi 4 berdasarkan sumber serbuk sarinya. Ada yang sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Kalau berdasarkan yang membantu, dibantu oleh angin, hewan, air, dan manusia. Nah, anak-anak untuk lebih jelasnya sambil menyimak ringkasan materi yang ada di lembaran IPA. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini yang ada banyak macamnya, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Jadi, apa itu vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif. Jadi, perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan. Jadi, tidak ada itu bertemunya serbuk sari dengan kepala butik. Tidak ada proses penyerbukan. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan bagian tubuhnya. Jadi dari bagian tubuh tumbuhan itu akan muncul tumbuhan baru. Nah, itu yang dimaksud dengan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ada 2 macam, yaitu alami dan buatan. Hari ini kita akan membahas yang alami terlebih dahulu, karena yang buatan juga ada banyak. Yang alami pun juga banyak. Nah, macam-macamnya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Ini yang paling gampang dan paling sering kamu temui, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertunas. Nah, biasanya tumbuhannya, yaitu yang contohnya, yang sering keluar, itu contoh tumbuhan yang bertunas. Biasanya di buku atau di soal itu seringnya pisang. Terus bambu, aglonema, cemara, sukun, dan kesemek. Nah, yang dimaksud tunas itu dari akarnya, dari akar pohon, itu muncul tumbuhan baru. Jadi tunas itu adalah tumbuhan baru yang berasal dari bagian tumbuhan induknya. Contohnya ini pisang. Nah, pisang itu dia selain bisa melakukan secara generatif, yaitu melalui buah. Kan pisang kan berbuah toh. Ada bunganya, di dalam buah ada bijinya. Kalau kamu makan pisang, wis tahu kelakan bijinya. Nah, itu kalau bijinya ditanam juga tumbuh pohon. Nah, selain itu dia juga bisa secara vegetatif melalui tunas. Terus bambu. Ada yang pernah makan bambu? Bambu itu kalau yang bisa dimakan kan bagian tunasnya. Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya rebung, rebung. Nah, rebung. Nah, rebung itu tunas bambu. Nah, ini yang masih muda, bambu yang masih muda. Itu bisa dimakan kalau rebung itu. Nah, itu calon bakal dari bambu. Terus aglonema. Ini biasanya ada di rumah kalau punya ini tanaman hias aglonema.
Terus cemara, ini biasanya udah pernah lihat pohon cemara ya, sukun itu pasti udah pernah lihat. Kalau kesemek ini biasanya buahnya dijual di toko buah kesemek. Buah kesemek pernah lihat belum? Pohon kesemek belum? Kita carikan. Pohon kesemek. Nah, pohonnya seperti ini buahnya. Nah, ini rasanya manis. Tapi jarang. Jadi musiman buahnya. Nah, ini bisa berkembang biak dengan bertunas. Itu pohon kesemek. Kalian bisa nanti kalau mau nyari lagi bisa dengan HP sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya tunas daun. Nah, ini maksudnya tunas daun itu apa? Jadi tumbuhan baru tumbuh dari daun induknya, tumbuhan induknya. Contohnya cocor bebek dan cangkok wijaya kusuma. Nah, ini kedua-duanya tanaman hias. Biasanya ditanam di pot. Nah, kayak gitu. Itu secara alami dia akan tumbuh dari ujung-ujung daunnya ini. Ini akan tumbuh tumbuhan baru. Nah, ini contohnya cocor bebek itu yang ini. Kalau ini yang wijaya kusuma. Wijaya kusuma itu yang bunganya putih ini. Nah, ini kalau daunnya kita taruh di tanah yang subur, itu akan tumbuh tumbuhan baru. Ini ada dua contohnya. Lalu, ini yang sering kamu ketemui yaitu umbi batang. Umbi batang itu biasanya contoh tumbuhannya kentang, ubi jalar, bengkoang, gembili, dan gembolo. Gembili dan gembolo itu hampir sama tanamannya. Lalu kalau kentang, nah yang dimaksud dengan umbi batang ini contohnya ini kentang. Jadi tumbuhan baru itu tumbuh dari ini mata tunas. Jadi di kentang itu ketika kamu makan kentang, kalau kamu beli kentang sebelum dikupas, itu kan biasanya ada seperti mata atau bintik-bintik yang besar. Nah, itu dia bisa jadi tumbuhan baru kalau ditanam. Kemudian ubi jalar. Ubi jalar itu ubi yang manis, bengkoang, gembili, dan gembolo. Ini gembili ini kayak gini, gembili. Nah, itu berkembang biak dengan umbi batang. Selanjutnya, umbi lapis. Nah, seperti namanya, umbi lapis, ini umbinya berlapis-lapis. Contohnya bawang. Bangsa bawang, bawang putih, bawang bombay, bawang merah. Nah, itu umbi lapis. Kalau bawang itu kita potong secara melintang, itu kamu bisa melihat lapisannya. Nah, tumbuhan baru itu bisa tumbuh dari lapisannya ini. Jadi dari sela-sela lapisannya ini akan tumbuh tumbuhan baru. Jadi ketika kamu menanam, contohnya bawang merah ditanam, hanya satu biji itu bawang merahnya. Nah, ketika sudah musimnya dia tumbuh, nah itu akan muncul tumbuhan baru dari sela-sela lapisan umbi lapisnya. Contoh yang lain bunga bakung. Nah, ini bunga bakung tuh umbi lapisnya seperti ini, umbinya. Kalau bawang itu kan kalian sering lihat bawang merah, bawang putih, kayak gitu. Kalau bakung seperti ini. Kalau ini bawang bombay. Ini paling terlihat lapisannya. Jadi umbi lapis itu umbi yang berlapis-lapis. Kemudian yang selanjutnya umbi akar. Nah, jadi umbi akar ini contohnya ada lobak.
wortel, dan singkong. Bisa membedakan singkong dengan ubi? Jangan sampai terbalik ya. Kalau singkong itu batangnya itu berkayu ini loh. Kalau ubi itu yang merambat di tanah, merambat. Daunnya kecil-kecil. Kalau singkong itu biasanya panjang, buah apa ubi ya. Kalau ubi, ubi jalar, telo. Nah, itu biasanya kecil-kecil ubinya. Nah, ini lobak itu pohonnya seperti ini, pohon lobak. Sama seperti wortel bentuknya, hanya beda warnanya saja. Selanjutnya, stolun atau geragi. Nah, stolun ini contoh tanamannya stroberi, rumput teki, dan pegagan. Kalau pegagan itu contohnya kayak gini, ini tumbuhannya, ini gambarnya. Pegagan. Kalau stroberi kan ini stroberi. Kalian pernah sering lihat tadi di gambar pertama tadi juga ada. Jadi akarnya itu menjalar lalu muncul tumbuhan baru. Nah, biasanya untuk stolon atau geragi itu dilakukan oleh tumbuhan yang merambat atau yang menjalar. Nah, tak carikan ya, ini yang rumput teki. Sering dengar tapi belum pernah melihat gambarnya. Rumput teki itu kayak opo? Nah, rumput teki itu seperti ini, yang biasanya ada di sawah. Nah, itu. Nah, ini rumput teki yang dimaksud stolonnya itu yang ada di bawah ini. Stolon dari rumput teki. Jadi dia berkembang biak menggunakan stolon. Rumput teki ini juga ada umbinya. Umbinya bisa dimakan. Rumput teki. Kalau pegagan, ini tumbuhannya seperti ini, pegagan itu. Biasanya tumbuh di daerah yang basah, di pinggir sungai atau di sawah, itu pegagan itu biasanya. Oh, kecil gambarnya. Nah, ini berkembang biak menggunakan stolon. Halo? Halo? Oke, lanjut. Jadi stolon atau geragi itu contohnya stroberi, rumput teki, dan pegagan. Selanjutnya adalah rizoma atau rimpang. Yang kalau istilah lainnya akar tinggal. Nah, anak-anak kalau ketika bapak atau ibumu memasak itu ya, menggunakan bumbu laos atau jahe, lengkuas, kunyit, kemudian kencur. Nah, itu sebenarnya yang dipakai untuk memasak itu akarnya. Akar dari tumbuhan jahe, akar dari tumbuhan kunyit. Nah, akarnya ini itu ada lapisan atau ini loh, kayak sisik. Ada sisiknya. Nah, dari sisiknya ini akan muncul tumbuhan baru. Ini contohnya ada sansevieria. Sansevieria itu tumbuhannya seperti ini. Biasanya jadi tanaman hias. Nah, itu dia berkembang biak menggunakan rizoma atau rimpang. Itu ketika kita menanam kan biasanya akarnya seperti ini bentuknya. Kemudian jahe, kunyit, temu itu temu lawak dulu, temu. Terus lengkuas.
Pokoknya rempah-rempah, bumbu-bumbu yang sering digunakan untuk memasak itu, yang biasanya untuk membuat apa tongseng, gulai, ya itu berkembang biak dengan rizoma. Jahe, kunyit, lengkuas, nah, itu yang sering kita lihat. Dia berkembang biaknya menggunakan rizoma atau rimpang. Jadi kalau ada soal atau ada bacaan yang menyebutkan kata rimpang, oh rimpang itu apa? Rimpang itu rizoma. Kalau geragi, stolon. Kalau rizoma, rimpang. Jadi ada berbagai macam cara penyebutannya. Nah, ini yang selanjutnya yaitu spora. Nah, anak-anak kalau di pinggir sungai atau di kebun itu biasanya ada tumbuhan paku atau lumut dan lumut. Nah, mereka itu berkembang biak, tumbuhan-tumbuhan itu berkembang biak dengan spora. Spora itu apa? Spora itu seperti biji, tapi kecil-kecil sekali. Hampir tidak terlihat kalau tidak dilihat dengan mikroskop atau kaca pembesar. Nah, spora ini akan terbang dan jatuh ke tanah membentuk tanaman baru. Nah, ini kalau kamu amati tumbuhan paku itu di bawahnya daunnya itu ada sporanya. Tumbuhan paku. Nah, ini sporanya ini warnanya biasanya merah atau kuning atau putih kayak gitu. Nah, ketika kita lihat dengan menggunakan mikroskop akan terlihat bahwa itu adalah calon tumbuhan baru dari tumbuhan paku maupun lumut. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Tidak. Oh, sudah selesai. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada dua macam perkembangbiakan tumbuhan, yaitu generatif dan vegetatif. Kalau generatif melalui penyerbukan, yaitu bertemunya serbuk sari dan kepala putih. Kalau vegetatif tanpa penyerbukan dengan melalui bagian dari tubuh induknya. Oke anak-anak, kalau begitu saya cukupkan sekian. Jangan lupa besok Kamis mengumpulkan tugas yang hari ini belum selesai. Tolong diselesaikan. Untuk jamnya kapan mengumpulkannya akan Pak Guru sampaikan nanti sore. Oke? Siap ya? Besok dikumpulkan. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.